Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang paling bikin penasaran nih. Kapan sih TAL tahun 2026 ini bakal mendarat di rekening kita? Ini dia kan yang kita semua pengen tahu jawabannya. Tenang-tenang, kita nggak akan main tebak-tebakan kok. Saya udah kumpulin semua info resminya, jadi kita bakal lihat bareng-bareng datanya biar semuanya jelas dan nggak ada lagi simpang siur. Siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama dulu ya, jadwalnya. Ini penting banget nih, kita bakal lihat kapan tanggal mainnya. Baik buat teman-teman yang jadi aparatur sipil negara alias ASN, maupun yang kerja di perusahaan swasta. Nah, ini dia nih, konfirmasi langsung dari sumbernya. Menteri Keuangan kita, Bapak Purbaya Yudi Sadewa, udah ngasih lampu hijau. Anggarannya gede banget, 55 triliun rupiah, udah disiapin. Dan catat nih yang paling penting, targetnya cair di awal Ramadan. Wah, ini sih kabar super bagus ya, artinya dananya bisa kita terima lebih cepat dari jadwal biasanya, khususnya nih buat para ASN. Jadi kalau kita bandingin jelas banget ada dua jadwal yang beda ya. Buat teman-teman ASN, TNI, dan Polri, ada kabar gembira pencairannya dipercepat, targetnya di awal Ramadan. Nah, tapi buat karyawan swasta, aturannya masih sama kayak tahun-tahun sebelumnya, yaitu paling lambat H-7 Lebaran. Kalau kita lihat kalender, itu kira-kira jatuhnya di tanggal 11 atau 12 Maret 2026. Jadi jangan kaget ya kalau nanti ada beda waktu terima THR-nya. Oke, jadwal udah jelas. Pertanyaan selanjutnya yang nggak kalah penting, dapatnya berapa nih? Nah, sekarang kita masuk ke bagian hitung-hitungan. Yuk kita bedah bareng-barang rumusnya, baik untuk ASN maupun karyawan swasta. Kita mulai dari ASN dulu ya. Kalau untuk ASN, ngitungnya tuh straightforward banget. Gampangnya, besar THR itu berdasarkan gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan yang nempel. Dan ini semua tergantung dari pangkat sama golongan masing-masing. Nah, di tabel ini kita bisa lihat perkiraannya. Coba dilihat, buat golongan I dapatnya di kisaran 2 jutaan. Terus naik tuh golongan 2 sekitar 3-4 juta. Sampai ke golongan 4 yang bisa dapat 7 jutaan lebih. Coba deh teman-teman ASN bisa langsung cek golongannya ada di mana buat dapat gambaran kasarnya ya. Oke, sekarang giliran teman-teman yang di sektor swasta. Gimana nih cara ngitungnya? Formulanya agak beda. Yuk kita lihat detailnya. Dasar hukumnya itu jelas banget ya. Semuanya diatur di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker nomor 6 tahun 2016, dan intinya dari peraturan ini cuma satu. Yang jadi patokan utama adalah masa kerja. Simpel kan? Jadi cara ngitungnya tuh gampang banget. Dibagi jadi dua kondisi aja. Pertama, kalau masa kerja Anda udah 12 bulan atau lebih, selamat. Anda berhak dapat THR 1 bulan gaji penuh. Nah, kondisi kedua, kalau masa kerja Anda baru antara 1-11 bulan, hitungannya prorata. Rumusnya gampang, masa kerja kamu dalam bulan, dibagi 12, terus dikaliin sama gaji sebulan. Gampang banget kan? Oke, sekarang coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas yuk. Soalnya, THR ini bukan cuma soal rezeki nomplok buat kita pribadi loh. Ternyata ini punya dampak yang gede banget buat ekonomi negara kita. Seberapa gede sih dampaknya? Mari kita lihat. Coba lihat angkanya, 55 triliun rupiah. Bayangin, duit segitu banyak itu digelontorin pemerintah hanya untuk THR-nya ASN, TNI, dan Polri. Itu bahkan belum termasuk yang dari sektor swasta. Angka segitu tuh bisa buat bangun proyek infrastruktur raksasa. Dan semua uang ini bakal langsung nyemplung ke pasar, bikin ekonomi berputar. Jadi efeknya tuh kayak bola salju. Duit THR ini kan dipakai jutaan keluarga buat belanja kebutuhan lebaran. Artinya apa? Daya beli masyarakat langsung naik drastis. Pasar, mal, toko-toko online, semuanya jadi rame. Nah, inilah yang bikin roda ekonomi kita muternya jadi lebih kenceng. Ini tuh semacam suntikan vitamin tahunan yang penting banget buat ekonomi kita. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan nih buat Anda semua. Nanti, setelah semua kebutuhan lebaran udah beres, kira-kira sisa THR-nya mau diapain? Mungkin ini momen yang pas buat mulai nabung, atau coba investasi kecil-kecilan, atau mungkin buat bayar DP sesuatu yang udah lama diidam-idamkan. Coba deh dipikirin. Oke, semoga pembahasan singkat ini bermanfaat ya. Terima kasih banyak udah menyimak.